Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini membahas tentang apa yang terjadi bila misalnya kita ini istilahnya di masa depan ini produk-produk kita nih laku ya, dan produknya ini emang istilahnya berseri, nyambung. Jadinya bikin orang itu beli terus. Nah, di sini saya teman jadi inget nih kejadian mungkin udah lama ya, 4-5 tahun yang lalu mungkin ya. Ya, jadi ada orang bule Amerika ya, kayak ibu-ibu kulit hitam gitu ya. Dan dia kayaknya seorang mentor atau pembicara atau konsultan seperti itu. Dan dia ini minta bantuan Sirtiman untuk bikinin sales funnel ya. Sales funnel ini halaman penjualan, halaman squeeze page, landing page, sales page, sampai download page ya, halaman thank you page ya, seperti itu. Nah, di sini kan Sirtiman ya, jadi minta tolong untuk ngoprek ya produknya. Dia produk PLR ya, PLR, jadi private label right. Pengen dijadiin produk dia sebagai autornya gitu, pengen diedit. Nah, di sini kan Sirtiman ya harus login ke ininya ya, ke istilahnya download produknya dulu, dikasih akses. Dan setelah Sirtiman lihat, ternyata ya nggak nyangka gitu, ibu-ibu itu termasuk orang yang doyan belanja produk digital gitu. Jadi Sirtiman lihat di dalam member member areanya itu banyak sekali produk PLR juga. Dia juga mungkin nge-share juga ada produk-produk lainnya ya, software tool sampai software bikin e-book sampai banyak sekali. Nah, di sini saya teman jadi kepikiran kalau dia ini sebenarnya ya nggak tahu lah, mungkin ini dugaan aja ya, dia ini ya pengen sukses di bidangnya gitu. Dan dunia digital ini emang menjadi ibaratnya jalan pintasnya lah. Dia belajar digital, belajar internet marketing ya, cuma masih ada, mungkin ada buntu gitu ya, masalah sales funnel ya. Dan ya sales funnel emang agak ini sih, makan waktu ya, makan waktu untuk upload, terus edit halaman, terus upload ke server atau ke hosting. Mungkin dia nggak ada waktu di situ. Nah, cuma permasalahannya adalah dia tuh kayaknya Seniman lihat terlalu banyak belanja gitu. Jadinya apa ya? Yang namanya bisnis online itu tetap harus fokus ya. Di sini bisa kelihatan orang yang fokus atau yang ya emang doyan belanja gitu. Belanja kalau fokus tuh biasanya kalau dia milih targetnya, topiknya ini, ya dia belanja paling ya seputar melengkapin apa yang apa yang dibutuhkan gitu. Dan ini Seniman ngeliat dia beli macam-macam gitu. Kita coba contoh kayak ke marketplace produk digital di Warrior Plus ya. Kalau orang misalnya ya, di sini untungnya orang-orang Indonesia nih masih belum pada paham banget ya, masih pada gaptek deh gitu. Kalau dikasih tahu software ini itu juga mereka nggak akan, ya jangankan software ya, WP aja, WordPress juga hanya segelintir ya orang yang paham. Belum AI ini yang banyak sekali baru-baru produk-produk seputar AI. Dan di sini tuh laku keras gitu. Jadi kalau di istilahnya di luar, orang-orang ini kalau ngeliat produk yang lakunya sampai ribuan gini, ini jadi lapar mata atau ngiler gitu. Dibeli semua, dibeli, ada yang baru dibeli, dibeli, dibeli. Kayak punya semua nih, kayak apa sih? Ya kayak orang belanja buku zaman dulu lah gitu. Jadi kayak koleksi. Nah, di sini kan ya kembali ya, namanya orang ini bisnis online ini harus fokus mengejar tujuannya. Jadi kalau kebanyakan beli juga ya nggak efisien, apalagi belinya sampai istilahnya berdarah-darah ya, istilahnya ada duit baru bisa beli. Cuma ya itu kebiasaan, kalau udah kecanduan istilahnya susah itu.
ada produk ini bagus. Jadi kayak modelnya kayak minggu ini ada produk ya, jualan istilahnya produk sales funnel gitu. Minggu depannya ada hosting, ya perlu sales funnel. Cuma minggu ketiganya perlu lagi yang sales funnel plus ada hosting. Nah ini jadinya kan, wah kenapa nggak ini sekalian ya. Nah kadang karena ini aja lah gampang makainya, jadi dia beli lagi. Jadinya kan seharusnya, jadi dia punya double gitu, sales funnelnya udah beli, hostingnya udah beli, beli lagi yang paketan, yang sepaket lah, sebundel atau gimana. Jadinya mubazir yang kayak gitu. Nah di sini itu aja baru sebagian kecil contoh ya, belum ada yang macam-macam lah. Ada yang e-book, ada yang e-book ke formula, cari duit online, jalur singkat, apalah jurus-jurus instan. Belum ada software-software, belum ada membership ya, belum ada apa sih, beli traffic sama yang udah sukses gitu. Jadi kalau kayak apa sih, kayak endorse kayak gitu. Nah ini kalau orang yang doyan belanja produk digital, ya ini ibaratnya apa ya, kayak kecanduan narkoba gitu, akan beli terus gitu. Istilahnya ya kalau nggak beli dia nanti akan sakau atau giting atau stres ya, resah. Kayaknya ini produknya bagus banget, kalau nggak beli kayaknya aduh gimana gitu. Nah ini orang luar nih biasanya seperti itu, kena ibaratnya penyakit psikologi buying syndrome atau kecanduan belanja, terutama produk digital. Nah di sini sebenarnya solusinya gimana gitu. Solusinya kan ya susah ya, susah gampang nih ya, harus apa ya, harus ekstrim gitu, harus ekstrim. Kalau enggak dia akan belanja mulu, cari duitnya enggak, tapi dia belanja terus gitu. Mungkin di offline-nya dia kerja tuh, duitnya buat pakai buat belanja belanja, dia punya semuanya, punya software vokal AI, punya WP funnels, punya software hosting, punya software email marketing, punya banyak sekali. Kadang sirtiman kalau beli satu aja biasanya ya, kita kasih contoh deh. Kalau beli satu ini mana sih naruhnya? Kalau beli satu ini produk, top produk ditaruh udah lama banget. Ini kayak ini aja sirtiman banyak kayak gini ya, emang karena bisnis online udah lama ya. Ini aja masih sedikit tuh, ada lagi yang lebih banyak lagi. Ini aja banyak, cuma masih ya emang bisnis online dari tahun 2008 ya, emang mungkin setahun beli 3 atau 4 gitu. Ada lagi orang yang ya sehari beli 3 atau 4, lebih parah kan itu. Produk keluar terus ya, jadi kayak di marketplace ini produk ini keluar terus setiap hari, dan ini benar-benar apa ya, kalau orang yang kalap ini. Nah ini kayak produk ini yang baru-baru banget ini keluar mungkin tadi pagi. Kalau yang kalap ini ya nggak bisa ngontrol gitu. Jadi kan misalnya Sirtiman beli produk, misalnya ini produk DDEV gitu, DDEV ini ya, kayak produk DDEV nya dia jual paket ya, apalagi kalau lagi bundel, beli satu. Misalnya beli 12 in one gitu misalnya, ini ya 12 in one gitu. Ya, kalau lihat satunya bisa lihat tuh, ini masih ada file-file, ada reseller, ada video, ada marketing grafik. Ini banyak sekali, ada softwarenya gitu. Sedangkan yang pertama mempelajarinya ini ya butuh waktu gitu. Untuk satu aja butuh waktu banget deh gitu. Ibaratnya kalau kita mempelajari satu, misalnya kursus komputer, itu mempelajarin
yang pelajarin kayak misalnya monitor aja ya butuh lama kan. Monitor ya terdiri dari apa, dari ininya apa, resolusinya mau yang 720 pas 1080 misalnya kayak gitu, yang 4K. Nah, itu pembelajaran satu lama, apalagi kalau produknya ini banyak, dalam sehari dia beli yang diskonan atau yang apa, dan beli terus. Ini jadi benar-benar apa ya, benar-benar jadi yang bikin gagal sukses gitu loh. Dia akan terhambat di situ, dia akan kecanduan ya, ke addicted. Itu udah kayak narkoba deh kalau masalah, kalau udah paham digital marketing. Makanya ya inilah tanggung jawab Sirtiman kalau misalnya di tahun 2025 ini produknya istilahnya orang udah mulai paham, orang udah suka, orang udah ada yang istilahnya ngikutin, karena emang Sirtiman bikin produknya diusahakan untuk yang dari pemula bisa step logisnya bisa ngikutin terus sampai dia praktek, sampai dia jago lah seperti itu. Nah, di sini permasalahannya saat ya inilah, kalau orang nih kebanyakan ya mentalnya kalau belum kuat ini ya gerasa gerusuk gitu loh. Jadi dia maunya bisa semua, beli semua, udah kayak serasa ini gua punya nih jurus apa produknya, jurus formula semuanya ada, gua udah beli, gua udah download semua tuh. Jadi kayak egonya naik. Cuma permasalahannya kalau produknya terlalu banyak, dia juga harus bisa ngatur waktu untuk belajarnya. Untuk misalnya satu produk aja butuh kayak step by step ya, langkah demi langkahnya, dan ya dan lain-lain. Jadi ya dia harus harus bisa ngatur waktu itu, manajemen waktu. Kalau cuma beli 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 doang, akhirnya ujung-ujungnya ditaruh di harddisk, jadi sampah, jadi sampah harddisk ya, sampah hard drive jadinya, yang nggak guna gitu. Mau software semahal apapun, mau software atau mau produk ebook, mau plugin apa atau template apa, kalau nggak dipakai, nggak di, ya pokoknya sesuai dengan ininya ya. Beli produk tuh kadang personal use pakai sendiri, atau bisa dijual lagi resell right, atau bisa dijual ulang master resell right seperti itu. Ini kalau cuma beli untuk koleksi doang ya disarankan ya jangan. Cuma kebanyakan orang pasti akan ngalamin itu, buying syndrome. Ini ibaratnya kayak ya bisnis online ini kayak ada kayak filternya di situ. Orang akan mungkin dia menghasilkan ya, mulai menghasilkan, dan egonya naik, bisa belanja, bisa beli produk. Nah, cuma di situ orang akan banyak yang rungkat, terjungkal di situ gara-gara nggak bisa menahan apa sih, hasrat untuk ya belanja, kecanduan belanja itu gitu. Ini yang harus diingat. Mungkin kalau orang taunya bikin produk banyak, bikin produk banyak, nah cuma ya orang yang belinya juga harus di ya dipelajarin juga itu. Jangan sampai mereka ya istilahnya jangan sampai nggak sukses gitu. Bikin mereka tuh sukses, tetap ya bikin mereka sukses. Ya gimana caranya, pokoknya makanya dibutuhkan kayak semacam ya itulah komunitas, atau bikin grup ya, grup pembeli ya, grup pelanggan gitu, untuk ya untuk ngelihat respon. Kalau mereka ini dilihat satu orang kok beli mulu nih, nah ini ya mulai lampu kuning, mulai dibikin konten tentang rajin praktek gitu. Jadi mereka bisa mempraktekkan, jangan cuma beli ditaruh, nanti kita produk. Ya rencana kan Sirwan setiap bulan launching produk, mereka beli terus. Itu baru produk utama, belum produk yang pendukungnya gitu, cabangannya. Itu kalau beli terus ya mereka akan mungkin sekali, dua kali, tiga kali, ya udah mulai belasan, ya udah mulai kecanduan. Jangan sampai mereka, apalagi kalau sampai pakai duit yang di luar online kayak duit gaji atau duit, apalagi sampai pinjol ya. Wah, jangan gitu. Dan di sini juga ya ini yang harus Sirtiman pikirkan juga, agar mereka jangan kejebur atau terjebak ya di dunia buying syndrome gitu. Sebenarnya ada cara untuk
ya keluar dari itu ya. Ada cara yang salah satunya adalah balas dendam ya, revenge buying syndrome. Jadi gimana caranya balas dendam itu? Jadi setiap apa yang kita beli itu kita harus dapat duit. Ya, minimal bikin reviewnya gitu. Banyak kan orang kan kalau udah beli malas ditaruh doang. Nah, di sini kita harus bikin produk review. Kita istilahnya udah beli, kita udah masuk ke dalam mungkin kayak dashboardnya atau ya pokoknya link downloadnya semua kita ceritain aja. Dan kalau ada link affiliate-nya kita cantumin biar orang tuh beli link pakai affiliate kita. Dan juga ini pun belum cukup, kita harus tetap yang namanya jualan produk affiliate harus kerja lagi, kayak cari apa, cari bonusannya gitu. Kalau orang beli kita dapat komisi. Nah, orang pasti untuk tertarik beli itu biasa kita kasih pancingan bonus gitu, pancingan bonus banyak. Nah, di sini kita harus kerja lagi Pak, bonus yang kira-kira berhubungannya apa gitu. Manfaatin lagi lah itu apa perpustakaan atau hard disk kita tuh di situ ada produk yang bisa dikasih bonus nggak? Cuma ya sesuai dengan ininya ya termsnya tuh. Jangan sampai produk yang personal use dikasih bonus gitu. Jangan nanti kan developernya tahu nanti kitanya jadi cap jelek itu di komunitas gitu. Kok barang gua seharusnya dipakai sendiri tapi sama lo kok dikasih bonus gratisan gitu. Ini hak jualnya atau hak produknya ini harus dicek lagi. Jadi caranya itu membuat produk review atau buat channel atau buat ebook atau gimana caranya. Apa yang udah dibeli diusahain bisa balik modal dan bisa untung lagi gitu. Jadinya ya kalau untung kan jadinya ya nggak ada masalah seharusnya dia mau beli apa lagi ya terserah yang penting untung gitu jangan cuma beli 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 tapi lebih besar pasak daripada tiang minus apa isi dompetnya. Nah di sini ya diusahakan agar gimana caranya produk yang udah kita beli ini menghasilkan ya jadi pendapatan. Itulah yang harus ngotak lagi ya untuk pebisnis online tuh harus ngotak lagi. Mereka udah belajar capek-capek, mereka udah ada sedikit keberhasilan, sukses, tiba-tiba egonya naik karena buying syndrome. Ya, ini mereka bisa bisa rungkat kalau kayak gini. Makanya Sirman sebagai istilahnya seller atau vendor juga paham. Ya mungkin dulu juga Sirman pernah ngalamin ya cuma karena ya mungkin nggak terlalu ekstrim, udah paham lah. Oh ini produk-produk akan terus ada dan ya kita ya kalau udah punya satu jenis yang sama mungkin ada jenis lain yang diperbarui lebih bagus ya nggak harus beli. Tapi kalau yang satu masih bisa dipakai pakai yang satu aja gitu. Nah di sini untuk yang ditekankan tadi ya harus bisa balas dendam buying syndrome-nya ya, revenge buying syndrome. Jadi bikin review entah itu di blog, di YouTube channel, di TikTok. Nah, yang jelas harus menghasilkan dari apa yang kita beli gitu. Gimana caranya ya? Kalau perlu bikin hitung-hitungan belanjanya berapa di total, berapa ribu dolar, pendapatannya berapa gitu. Kalau masih minus, nah itulah yang harus dikejar. Berarti dia punya masalah di situ di bidang apa di zona buying syndrome dan ini masalahnya harus diselesaikan sama dia sendiri. Kalau dia udah berhasil, berarti dia ibaratnya udah punya jurus formula sendiri. Nah, itulah yang bagusnya bisnis online seperti itu. Kalau dia udah berhasil menyelesaikan masalah, dia bisa bikin entah itu tutorial atau gimana cerita dia keluar dari masalah buying syndrome akan menginspirasi orang-orang yang masih di dunia zona buying syndrome ini agar ya bisa cepet-cepet keluar dari situ. Kalau enggak ya bisnisnya enggak maju-maju rungkat gitu. Oke guys, semoga bermanfaat ya tentang buying syndrome ini. Jangan lupa kalau ada yang mau tanya silahkan di kolom komentar tulis jempolnya guys. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.